salam jumpa semuanya. Ketemu lagi dengan kita di konten flashback beberapa tahun lalu. Dan kali ini ada beberapa item yang akan saya siapkan buat kalian. Nah, standby ya. Nomor 1, berburu babi hutan. Berburu babi hutan ini dilakukan warga di Desa Lise, Kabupaten Sidendren Rapang, Sulawesi Selatan. Nah, soalnya hama babi ini memang sangat meresahkan warga, khususnya petani. Jumlahnya yang banyak bahkan kerap membuat petani mengalami gagal panen. Daripada gagal terus, akhirnya petani melakukan perburuan massal. Dari perburuan ini banyak banget babi yang berhasil ditangkap petani. Wow, bikin babi guling. Nomor 2, fasilitas publik Monumen Bambu Runcing Rapang. Nah, beberapa tahun lalu kondisi monumen ini sangat memprihatinkan. Tidak terawat dan terkesan jorok. Nah, alhamdulillah sih kondisinya sekarang sangat berbeda. Monumen ini sekarang cantik dan terlihat baru. Kalau dulu air kolam monumennya sangat jorok. Jangankan untuk jalan-jalan, mampir pun warga enggan karena kondisinya yang super jorok. Sampah berserakan di mana-mana, membuktikan tempat ini tidak mendapat perhatian. Nah, alhamdulillah setelah liputan ini tayang di TV, monumen ini disulap menjadi cantik. Wow, itulah fungsinya kita waktu itu ya, merekam fasilitas publik yang tidak terawat. Nomor 3, sudut baca Desa Wanio. Nah, kalau liputan yang satu ini juga sudah beberapa tahun yang lalu. Semangat tenaga pengajar yang luar biasa membuat minat baca anak-anak di sekolah ini meningkat drastis. Sidrap bahkan jadi kabupaten yang menjadi pilot project untuk gerakan memacu minat baca. Saking kerennya, setiap sudut di sekolah ini jadi sudut baca. Sidrap memang keren ya. Nomor 4, kemarau di Desa Mati Rotasi. Momen ini saya rekam sekitar 4 tahun lalu. Kemarau panjang waktu itu memang membuat warga kesulitan. Jangankan untuk kebutuhan pertanian, untuk kebutuhan sehari-hari saja amat sangat sulit. Mendapatkan air ada jam-jam tertentunya di mana air bisa didapatkan dari sumur umum. Nah, itu pun harus antri berdesak-desakan ya. Nah, waktu itu memang kemarau sangat ekstrim, hampir melanda semua daerah di Sulawesi Selatan. Dan desa ini juga kena dampak yang luar biasa. Nomor 5, Monumen Ganggawa tidak terurus. Nah, monumen ini adalah salah satu bukti sejarah yang seharusnya dirawat. Namun waktu itu kesadaran masyarakat amat sangat kurang. Coretan banyak terdapat di tempat ini. Fasilitas bermainnya juga banyak yang rusak. Tapi itu 5 tahun yang lalu ya. Kondisinya sekarang sudah mendingan, sudah keren.
Jadi bisa dibilang monumen ini juga sudah dipercantik. Namun tentu saja setelah dibenahi harusnya tetap dijaga ya. Biar kondisinya selalu bersinar dan terlihat bersih dan menawan. Nah ini setelah tayang berita kita ini, langsung dibenahi. Keren sekali. Nomor 6. Pasar becek di Rapang. Nah ini namanya Pasar Rapang. Dulu kondisinya seperti ini ya. Jalanan becek dan sangat memprihatinkan. Nah sayang sekali, namun setelah liputan ini tayang waktu itu semuanya langsung dibenahi. Jalannya diaspal dan dibeton. Pedagangnya yang dulunya mengeluh karena sepi pembeli kini bisa bernapas lega karena pembelinya rame. Jadi sebenarnya liputan kita waktu itu membantu pemerintah untuk melihat kondisi fasilitas publik kita yang mungkin sedang luput dari perhatian. Nomor 7, Operasi Bentor. Dulu di pasar Pangkajene, bentor atau becak motor itu jumlahnya tidak terkendali guys. Hasilnya setiap hari pasar Pangkajene itu jadi macet. Nah akhirnya dilakukan razia sejumlah bentor yang tidak resmi ditertibkan. Konon jumlah bentor resmi itu hanya sekitar 700-an unit waktu itu. Tapi kenyataannya jumlah yang beroperasi mencapai ribuan. Itu menurut LLAJR ya, lalu lintas angkutan dan jalan raya. Tuh, Dinas Perhubungan lah singkatnya ya. Nah makanya waktu itu ada operasi bentor nih. Jadi yang gak punya izin langsung diamankan untuk didata. Nomor 8. Fasilitas bermain anak di Pangker. Nama tempat ini Pantai Kering ya, biasa disingkat Pangker. Di sini banyak fasilitas bermain anak, namun sayangnya kondisinya memprihatinkan. Nah waktu itu pun saya berusaha membuat liputan tentang tempat ini. Alhamdulillah setelah tayang, taman bermain ini langsung dibenahi juga. Dipercantik oleh pihak pemerintah. Jadi taman ini kembali ramai oleh pengunjung. Nah, itulah tujuan liputan kita ya. Nomor 9, rumput Stadion Ganggawa. Kalau ini juga liputan 4 tahun yang lalu. Waktu itu saya menyoroti kondisi lapangan di Stadion Ganggawa. Jadi tidak hanya minim fasilitas di tempat ini ya, rumputnya juga sangat tinggi guys. Dan ini yang membuat stadion ini terlihat tidak terawat. Nah alhamdulillah setelah tayang ya di TV, stadion ini langsung dibenahi. Rumputnya dipotong dan pihak terkait itu menambah sejumlah fasilitas olahraga di dalam stadion agar anak-anaknya ataupun warga sekitar bisa berolahraga dengan nyaman dan puas.
10. Tanggul jebol. Nah, tanggul ini di wilayah Sereang, Kabupaten Sidrap. Curah hujan yang tinggi waktu itu membuat tanggul jebol, dan yang bikin heboh karena berlangsung cukup lama nih. Sekolah diliburkan untuk sementara karena ketinggian air itu membuat ruang kelas terendam. Tidak hanya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, tapi juga taman kanak-kanak. Nah, pengaruh banjir ini memang luar biasa, guys. Nah, waktu itu ini sekitar 5 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang sih tanggulnya sudah diperbaiki. Dan setiap musim hujan banjirnya nggak separah ini lagi. Keren. Nomor 11. Keakraban penghuni lapas. Nah, kalau ini sekitar 5 tahun yang lalu juga, di mana saya berkesempatan untuk membuat liputan khusus dan melihat langsung kondisi lapas di Kabupaten Sidrap. Ternyata di dalam lapas mereka benar-benar dapat pembinaan yang luar biasa, guys. Mulai dari bertani, berkebun, hingga membuat kerajinan tangan. Ini kan sangat luar biasa ya, luar biasa keren sekali. Nah, di sini juga terlihat keakraban antara petugas lapas dan penghuni lapasnya. Mantap. Nah, ini liputan 5 tahun yang lalu ya. Nomor 12. Sampah plastik di sawah. Nah, kalau ini sih memang sering terjadi saat musim banjir. Soalnya sampah plastik kadang membuat area persawahan petani itu penuh sampah. Karena banyak yang buang sampah sembarangan di saluran air. Nah, sementara saluran air ini kan mengarah ke sawah petani. Jadi petaninya hanya bisa pasrah menanam padi di tengah banyaknya sampah plastik. Kasihan sekali ya. Baik kawan-kawan semuanya, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, bagikan juga deh biar kanal kita ini bisa diikuti teman-teman kalian ya. Oke, dukung terus Rudi Hartono. Salam jumpa.